Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tio Kipi berhasil melarikan diri dengan orang kedua dari 4 golok kematian dan bertemu dengan seorang nona berbaju merah di tengah hutan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Tampaknya kalian bukan bangsa manusia baik-baik. Lekas menyingkir jika tidak ingin merasakan gebukanku. Hahaha, kataku juga jangan kelewat galak, Nona. Coba perkenalkan dulu siapa kau adanya. Kemana tujuanmu? Nanti kami berdua pasti bersedia mengantarkan kau. Yang bicara ini adalah Hwaseng, orang kedua dari 4 golok kematian. Dan sehabis berkata demikian, enak saja tangan kanannya mencuil dagu sang darah. Tentu saja nona baju merah ini bukan kepala marahnya. Hei, cepat laksana kilat, tamparannya melayang menghantam muka Hwaseng. Dan sesaat membuat laki-laki kurang ajar ini menjadi berkunang-kunang pemandangannya. Seumur hidup, baru kali ini aku ditampar perempuan. Tapi tak apalah, lumayan juga oleh seorang nona cantik macammu, kata Hwaseng pula sambil cengah-cengir, meringis, dan tiba-tiba dilompatinya darah baju merah itu berusaha merangkulnya dengan bernapsu. Namun saat itu juga si nona sudah menghantamkan tinjunya kepada Hwaseng, membuat lelaki ini terjajar beberapa langkah ke belakang. Hati-hati sobat, dia galak dan punya kepandaian silat yang bisa membuatmu konyol, kata Tio Kipi menyeletuk, dan tahu-tahu tangan kirinya sudah mampir menjamah dada sang nona. Kini sang gadis berbaju merah itu jadi meluap amarahnya. Kurang ajar, sret! Dia cabut pedang, dan begitu senjata ini keluar dari sarangnya, satu babatan dikirimkannya ke batang leher toko silat provinsi Zhejiang itu. Serangan sang nona yang demikian ganas pastilah akan membuat putus leher dan mengelindingnya kepala Tio Kipi, bila mana orang ini terlambat sedikit saja mengelak. Namun di mata Tio Kipi, serangan ini hanya disambut dengan tawa mengejek. Sekali dia bergerak, ujung pedang lewat 2 jengkal di samping kepalanya. Melihat serangannya gagal, nona berbaju merah jadi semakin meluap amarahnya. Tio Kipi jadi kaget dan tersurut beberapa langkah. Hah? Tidak disangka kalau sang nona memiliki kepandaian begitu rupa. Hendak disambutinya dengan pukulan sakti, dia merasa bimbang karena dia tak ingin mencelakai gadis kepada siapa dia ingin melampiaskan nafsu bejatnya. Sesaat, ia layani serangan lawan dengan bergerak gesit kian kemari sambil sekali-sekali menyerang dengan tangan kosong. Namun agaknya sang nona tak mau memberi kesempatan dan dengan cerdik dia sengaja mengirimkan serangan-serangan dari jurusan kanan hingga Tio Kipi yang tangan kanannya buntung menjadi cukup kewalahan. Lelaki ini segera berikan isyarat pada Hwaseng, dan bekas anggota 4 golok kematian ini segera memasuki kalangan pertempuran setelah lebih dulu cabut golok kanannya. Betapapun lihainya ilmu pedang yang dimainkan oleh gadis berpakaian merah, namun dikeroyok 2 begitu rupa, jurus demi jurus dia jadi terdesak. Bahkan kedua lawannya dengan seenaknya mempermainkannya.
Hua Seng pergunakan goloknya untuk merobek pakaian gadis itu. Sedang Tio Kipi dengan kurang ajar tiada hentinya menjamahi bagian-bagian tubuh tertentu dari si nona. Dan pada puncaknya, Hua Seng berhasil memukul mental pedang lawannya. Trang! Dalam keadaan tak bersenjata, gadis itu tentu saja betul-betul tak berdaya lagi. Kesempatan ini memang yang diharapkan oleh Tio Kipi serta Hua Seng. Serta-merta keduanya menubruk gadis itu siap untuk melampiaskan nafsu bejat masing-masing. Dan justru pada saat itu pula lah Wiro Sableng yang sampai di tempat kejadian itu. Wiro kertakkan rahang. Bangsat rendah, kalian berdua memang layak mampus detik ini juga. Setelah membentak begitu rupa, secepat kilat ia menerjang ke depan. Tio Kipi seorang lihai yang berpandangan tajam dan berotak cerdik. Dia laksana mendengar halilintar ketika mengenal suara Wiro Sableng. Saat itu, dia tengah berguling-guling di tanah sambil merangkuli tubuh nona berpakaian merah. Meski nafsunya sudah meluap-luap, namun lebih penting cari selamat. Secepat kilat dia melompat satu jotosan menyambar hanya beberapa milimeter saja dari kepalanya. Di lain, ketika Tio Kipi sudah merapat ke balik pohon besar, Wiro lepaskan satu pukulan sakti. Krak! Pohon itu patah dan tumbang, tapi Tio Kipi lenyap. Lain halnya dengan Hua Seng. Meskipun dia juga dikagetkan oleh suara bentakan Wiro, namun dia bertindak agak ayal. Baru saja dia putar kepala, mendadak sontak satu kepalan sudah menderu ke arah mukanya. Hua Seng hanya sempat keluarkan seruan pendek karena sedetik kemudian prak! Mukanya hancur, kepalanya rengkah, otak dan darah berhamburan. Tamatlah riwayat orang kedua dari 4 golok kematian ini. Wiro garuk-garuk kepala. Dia amat penasaran karena untuk kedua kalinya Tio Kipi, anggota komplotan Hun Tiang Haumo yang misterius itu masih bisa melarikan diri. Dengan sebal, dia balikan tubuh. Tapi baru saja dia memutar tubuh, tahu-tahu ujung sebilah pedang sudah menempel di tenggorokannya. Tentu saja pendekar kita jadi melengah kaget. Hah? Memandang ke depan, ternyata sang nona yang barusan ditolongnya itulah yang telah menodongnya dengan ujung pedang tersebut. Apa-apaan nih? Ujar Wiro membeliak. Tapi sekali ini, dia bukan membeliak kaget, melainkan membeliak bergetar, menyaksikan sepasang sang nona yang putih membuntal padat bersembul di robekan-robekan bajunya. Darah berpakaian merah melintangkan lengan kirinya di atas dada untuk menutupi aurat yang terbuka karena bajunya yang robek-robek besar. Pencuri, jangan kira aku akan minta terima kasih padamu karena kau telah menolong jiwa dan menyelamatkan kehormatanku. Lekas katakan, di mana si putih? Si putih? Si putih apamu? Setan, jangan pura-pura tolol ya. Si putih kudaku. Kau telah mencurinya sewaktu kutambatkan di depan toko di Kaihong. Katakan cepat, di mana binatang itu? Hah? Wiro ingat kini dan tertawa lebar. Jangan cengah-cengih tak karuan ya. Kalau kuda kesayanganku sampai cedera sedikit saja, apalagi kau jual dengan harap nyawamu akan selamat. Di mana binatang itu? Sabar nona. Sabar, jangan terlalu galak lah. Mari kita bicara baik-baik. Dengan seorang maling tengik macammu, tak perlu bicara baik-baik. Jawab si nona, dan ujung pedangnya masih menempel pada kulit leher Wiro Sableng. Meskipun mengatakan pemuda gondrong itu sebagai pencuri tengik, namun sang dara sesungguhnya sudah mengetahui kelihayan Wiro. Pertama, sewaktu dia menangkis musnah serangan senjata rahasianya di kota Kaihong tadi pagi. Kedua, ketika barusan dia menggebuk kepala Hua Seng, gak konyol hanya dalam sekejapan mata saja. Di samping marah, pada dasarnya dia agak jeri juga pada pemuda itu. Karena itulah, dia tak mau ambil risiko dan tetap menodong Wiro dengan ujung pedangnya.
Aku memang mungkin bangsa maling tengik pencuri picisan, kata Wiro sambil senyum dan garuk-garuk kepalanya. Namun percayalah Nona, aku mencuri kudamu karena terpaksa. Shh, jangan bicara panjang lebar, sentak Sandara. Wiro Ganda tertawa. Jika kau bunuh aku, kudamu tak bakal ketemu lagi. Nah, sekarang kau dengarlah aku. Pertama, aku pun tidak butuh ucapan terima kasih darimu. Aku berada di sini bukan untuk menolongmu Nona, tapi karena memang mengejar dua bangsat itu. Cuma sayang, satu masih bisa lolos. Habis berkata begitu, Wiro lantas keluarkan kalung emas kepala harimau. Coba kau perhatikan kalung ini. Tanda dari komplotan yang menamakan diri Hun Tiong Haumo. Manusia yang barusan kabur adalah anggota komplotan tersebut. Nona di hadapan Wiro mendelik kaget. Hah? Aku tak percaya. Mungkin kau sendiri jadi anggota Perserikatan Dajjal itu. Hah? Wiro geleng-gelengkan kepala. Sudahlah, susah bicara denganmu. Jika kau cari kudamu, tuh di sana, di belakang semak belukar. Tak peduli, Wiro kemudian putar tubuhnya hendak meninggalkan Sangdara. Bagaimana kelanjutan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dengan wanita yang ditolongnya itu? Temukan lanjutannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak yang ingin membaca online ataupun offline Wiro Sableng, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Di sana juga ada novel silat lainnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.